Anak-anak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik. Saya juga sangat baik dan juga lagi sangat bersemangat untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita coba perhatikan di sekeliling kita. Coba kita perhatikan apakah persiapan dari perlengkapan yang kalian gunakan sudah betul-betul siap. Coba dilihat buku, komputer, laptop, alat tulis. Coba diperhatikan apakah sudah siap. Sepertinya saya lihat sudah siap semuanya. Oke, baik. Untuk berikutnya, mari kita sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Angga, silakan dimulai untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ketua kelas sudah membantu saya untuk memimpin doa. Anak-anakku, tolong semuanya menghadap ke Bapak sekarang. Oke, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum memulai pembelajaran. Saya akan memulai dari pengertian seperti ini. Kita adalah seorang yang disiapkan oleh sekolah untuk menjadi seorang akuntan dan juga seorang admin. Untuk itu, diharapkan ketika kita sedang belajar juga perlu yang namanya mengembangkan potensi mandiri, bergotong royong. Setelah itu ada juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang paling penting adalah kalian memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan laporan keuangan. Ini berdampak seperti apa ketika kalian nanti sudah lulus, supaya kalian memiliki bekal bahwasanya ternyata dalam proses belajar akuntansi itu tidak serta-merta hanya belajar bagaimana cara menginput suatu transaksi, tapi juga memiliki karakter-karakter yang harus terus dikembangkan selama proses pembelajaran. Dan yang paling penting, pemahaman bermakna dari sebuah pembelajaran ini adalah kalian diharapkan betul-betul mampu meningkatkan kemampuan karakter dan juga dapat melaksanakan proses pelaporan suatu akuntansi dengan baik. Itu adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memasuki proses pembelajaran yang lebih lanjut. Oke anak-anak, sebelum saya melanjutkan proses pembelajaran, saya mau tanya terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Coba saya mau tanya terlebih dahulu, apakah kalian tahu? Apakah yang namanya laporan keuangan itu, apakah ada yang tidak sesuai? Ada? Ada? Oke, kira-kira alasan tidak sesuai kenapa? Mas Faujan? Oke, betul. Satu. Adakah yang lainnya? Silakan. Betul. Jadi dari seorang admin dalam proses mengentry nominal itu juga salah satu dari sebuah kesalahan yang ditimbulkan dan harus disesuaikan dalam proses penyesuaian. Nah ini penting sekali untuk kita pahami ya, karena dalam sebuah laporan keuangan itu pasti terdapat kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, anak-anakku, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kalian diharapkan setelah menonton video tayangan yang saya siapkan nanti, kalian akan bisa dan mampu menganalisis jurnal penyesuaian, dan kalian diharapkan ketika setelah menonton video pembelajaran kalian mampu melakukan langkah-langkah di dalam laporan keuangan bagian jurnal penyesuaian. Oke, dua hal yang kalian harus perhatikan. Hari ini kita akan menyelesaikan jurnal penyesuaian, persediaan, dan juga
beban dibayar di muka. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan melakukan sebuah pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Model problem based learning adalah sebuah model pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara kalian nanti menonton video, setelah itu kalian melakukan tanya jawab dengan teman-teman yang ada di sini, dan juga kalian bisa bertanya kepada saya. Setelah itu kalian bisa melakukan uji coba yang ada di dalam komputer masing-masing sesuai dengan handout dan juga LKPD. Setelah itu kalian dapat bekerja kelompok dengan kelompok yang saya tentukan. Setelah itu kalian presentasi dan kita selesai pada tahap evaluasi. Sampai sini kalian paham? Oke, berikutnya adalah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menonton video dari awal. Nah, di bagian menu inilah nanti kalian akan memasukkan data penyesuaian dari perusahaan yang akan kita enter itu selesai kemudian. Nah, pada saat yang beres kita baru menemukan beberapa nilai supply saldo perlengkapan dan Jadi setelah kita nonton barusan, kira-kira sudah terbayang ya apa yang harus kita lakukan dalam pertemuan kali ini. Jadi kita akan membahas dua hal, yakni adalah persediaan dan juga beban dibayar di muka. Nah, dari dua hal itu kira-kira ada yang bertanya nggak dari hasil video tadi? Silakan. Oke, Fikri. Ya. Gimana cara ngecek neraca saldo? Oke, silakan, ada yang bisa bantu jawab? Oke, Vira, silakan. Akun, ya, reports, trial balance, dan display. Oke, betul sekali. Jadi itu adalah cara melihat dari yang namanya bagian neraca saldo atau trial balance. Jadi masuknya adalah di account, habis itu report, account, habis itu display. Nah, di situ adalah untuk melihat neraca saldo. Kira-kira ada pertanyaan yang lain nggak daripada itu? Silakan. Silakan, Niken. Cara mengisi general jurnalnya diisi apa gitu kan? Oke, yang diisi di bagian general jurnal. Oke, kira-kira? Oke, sudah ada yang mau jawab, silakan. Diisi bukti memorial. Kira-kira betul atau salah jawaban dari Pinky? Betul ya. Jadi di bagian general jurnal itu memang harus diisikan yang ada di dalam bukti memorial. Ini berarti sudah ada yang paham, masih ada yang belum paham. Nah, untuk memantapkan lagi apa yang kalian tonton, sekarang akan Bapak siapkan berkaitan dengan handout yang sebenarnya sudah saya share tadi malam di grup kalian. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi, kalian sekarang akan melakukan uji coba apa yang kalian tonton berdasarkan handout yang sudah Bapak siapkan. Saya coba lihat kalau ada yang masih bingung cara opennya. Oke, sudah bagus. Oke, silakan coba kalian praktikan di situ di bagian record entry journal yang ada di penyesuaian perlengkapan kantor langkah 1. Ya. Silakan di bagian ini. Silakan dicek sesuai dengan yang di sini ya. Oke, ternyata sudah pintar-pintar. Silakan coba dicoba. Sudah paham caranya? Oke, silakan dicoba. Oke. Pilih yang ini ya. Nah, betul. Oke, anak-anakku, saya kira uji cobanya sudah selesai. Saya lihat semuanya sudah bisa dan juga sudah mahir ternyata untuk mengentrikan jurnal penyesuaian yang ada di dalam handout. Ingat anak-anakku, materi handout di situ banyak sekali. Kalian bisa gunakan handout itu bisa sampai pertemuan berikutnya. Makanya kalian itu bisa simpan handoutnya untuk pada pertemuan berikutnya karena ada aset tetap dan juga beberapa akun penyesuaian yang lainnya. Oke, berikutnya kita akan bekerja kelompok. Jadi dalam kerja kelompok ini nanti kalian akan mencoba
studi kasus berdasarkan soal yang saya buat di dalam lembar LKPD. Nah, di dalam lembar LKPD ini nanti akan saya bagikan setelah ini. Dalam LKPD itu nanti ada studi kasus miliknya Ananda Laundry. Nah, di sana nanti kalian bisa melakukan studi kasus dengan tim yang sudah saya bentuk kemarin ya. Kalian berarti sudah siap untuk kelompok? Oke, sekarang saya bagikan lembar LKPD-nya. Oke, seperti yang saya sampaikan, karena di sini ada studi kasus dan juga harus diselesaikan dengan cara berkelompok, silakan kalian tulis dulu identitas sesuai yang ada di dalam lembar LKPD. Silakan di halaman 2, silakan diisi terlebih dahulu sebelum kalian merapat pada kelompoknya masing-masing. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Diskusi dimulai. Apakah diskusinya berjalan dengan lancar? Bagus. Jadi saya harap kalian dalam proses berkelompok pun tidak mengurangi proses belajar ya. Jadi semuanya harus bisa. Nah, beberapa menit lagi waktu diskusi selesai. Setelah ini juga kalian persiapkan siapa yang berani di antara kelompok 1 sampai kelompok 6 untuk melakukan presentasi. Silakan segera disiapkan. Kita bentar lagi akan menyudahi proses diskusi pada pembelajaran kali ini. Segera disiapkan ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan ya. Silakan. Kelompok 1, saya Muhammad Imam Masa. Saya Muhammad Saputra. Saya Nadania. Kami di sini mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Bukti pemberian 1, 2. Surat jurnal diisi dengan bayar nomor 2. Ilmunya diisi dengan AJB 2. Akun-akunnya tanggal 30 September 2017. Akunnya 17 expense dan supply dengan nominal 740.000. Ada yang dipertanyakan? Oke, Pak Ujang. 740.000 dari mana? Gimana saya nggak dengar? 740.000 itu hasilnya dari mana? 740.000 dapat dari mana? Kelompok 1. Dapat dari sejauhannya kan 2 juta 2.640.000 ya. Persediaan yang di gudang bisa 1.990.000 dan itu Dikurangi 740. Oh gitu, jadi disesuaikan begitu. Jadi dari raja saldonya habis itu dengan bukti nominal disesuaikan begitu ya kelompok 1 ya. Oke. Kira-kira dari pernyataan dari kelompok 1 ada yang mau menyanggah ataupun menambah pertanyaan? Gak ada ya? Itu sudah paham semua ya? Luar biasa. Silakan ditutup Mas. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat. Oke, silakan kalian kembali di tempatnya masing-masing. Oke, satu kali lagi saya mau tanyakan, apakah kalian sudah paham? Oke, luar biasa. Tadi kita ada berapa yang dikerjakan? Yang pertama
Bukti memori yang pertama, Dan bagi beban di bagian muka. Setelah itu, yang kedua, menghapuskan marlok. Oke, terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan supplies dan juga expense. Oke, kira-kira cukup hari ini pembelajaran yang saya lakukan. Harapan Bapak semuanya paham ketika nanti anak-anak ternyata sampai rumah ada beberapa hal yang kurang dipahami ataupun perspektifnya masih kurang, silakan kalian kunjungi YouTube Bapak. Di sana ada tutorial yang kalian lihat tadi itu sudah ada di sana di YouTube Pak Arif. Silakan kalian berkunjung ke sana, silakan dibuka sambil rebahan atau sambil nonton TV dan lain sebagainya supaya lebih rileks, siapa tahu lebih masuk di pikiran kalian. Oke, kira-kira cukup? Sudah selesai? Oke, baik, terima kasih. Pertemuan hari ini sangat menyenangkan dan saya sangat gembira karena kalian semuanya antusias dan juga semuanya ternyata bisa melakukan apa yang saya instruksikan berdasarkan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.